Cuma dalam 7 hari, konflik di Timur Tengah ini memanas dengan sangat-sangat cepat. Awalnya cuma serangan yang katanya ditargetkan, tapi kok sekarang malah jadi krisis besar di banyak front dan seluruh dunia jadi ikut merhatiin. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng gimana ceritanya ini bisa kejadian. Oke, jadi ini dia pembahasannya. Kita bakal lihat 5 poin utama, mulai dari serangan gencar ke Iran, terus gimana perangnya nyebar ke Lebanon, lalu kita intip kekacauan di dalam rejim Iran sendiri, dampaknya buat negara-negara tetangga, dan terakhir, gimana dunia internasional mulai ikut campur. Jadi, dari mana semua ini bermula? Ya, dari sini, ada fase baru serangan besar-besaran ke Iran oleh Israel dan Amerika Serikat. Ini benar-benar meningkatkan ketegangan yang sejujurnya udah panas dari sananya. Dan jangan salah ya, ini bukan sekadar serangan kecil-kecilan. Bayangin aja, lebih dari 80 jet tempur dikerahkan cuma dalam serangan awal 1 malam. Dari skalanya aja udah kelihatan, ini niatnya serius banget buat ngasih pukulan telak. Nah, yang menarik di sini itu, target-targetnya. Mereka nggak asal ngebom loh. Serangannya itu benar-benar terarah ke infrastruktur militer utama Iran. Coba kita lihat, ada Bandara Marabat yang katanya jadi pusat distribusi senjata buat proksi-proksi mereka. Terus pesawat-pesawat pasukan Quds, ini tuh pasukan elit Iran buat operasi di luar negeri. Bahkan Universitas Militer Garda Revolusi dan pabrik-pabrik rudal juga kena. Tujuannya jelas banget, melumpuhkan kekuatan militer Iran. Tentu aja ya, di tengah situasi perang begini, cari informasi yang benar itu susah banget. Kita disuguhi 2 cerita yang beda jauh. Media pemerintah Iran bilang korban sipilnya lebih dari 1.300 orang. Tapi, di sisi lain, ada kelompok HAM yang bilang korban sipilnya 310, tapi ada lebih dari 2.000 personel militer yang tewas. Nah, kan beda banget. Ini nunjukin betapa sulitnya verifikasi fakta di lapangan. Tapi di luar semua angka dan strategi ini, ada momen yang nunjukin reaksi manusia di lapangan. Ada video dari Isfahan di mana seorang perempuan sambil merekam serangan di pangkalan militer, kedengeran ketawa, seolah-olah nggak percaya. Dia nanya, gimana caranya mereka bisa lakuin ini? Ini nunjukin betapa kaget dan, ya, mungkin sedikit takjubnya orang di sana melihat secanggih apa serangan itu. Ternyata, masalahnya nggak berhenti di Iran aja. Dengan cepat banget, pertempuran ini merembet dan membuka front baru yang sama brutalnya di Lebanon. Negara itu jadi ikut terseret ke dalam kekacauan. Nah, di tengah gempuran bom yang lagi gila-gilanya, tiba-tiba ada operasi pasukan khusus Israel di Lembah Beka yang, jujur aja, bikin bingung. Pertanyaannya kan, kenapa? Kenapa mereka nekat ngelakuin misi super berisiko ini di saat-saat seperti ini? Oke, jadi begini ceritanya. Tujuannya itu mau ngambil jenazah pilot yang hilang hampir 40 tahun lalu. Buat misi ini, mereka sampai serbuan pakai helikopter yang akhirnya malah jadi baku tembak sama semua orang di sana, termasuk tentara Lebanon sendiri. Terus, mereka manggil 40 serangan udara buat backup. Dan hasilnya, misi gagal, jenazahnya nggak ketemu. Malah 41 orang tewas, termasuk 3 tentara Lebanon yang harusnya bukan musuh. Ini benar-benar gambaran kekacauan yang terjadi. Dan dampak kemanusiaannya, wah ini yang paling parah. Ada 450.000 warga sipil Lebanon yang terpaksa mengungsi. Mereka ini lari dari pertempuran di Beirut Selatan, di bagian selatan negara itu, dan juga dari Lembah Beka. Ini krisis kemanusiaan yang skalanya membesar dengan sangat cepat. Ancaman eskalasi pun makin nyata. Menteri Pertahanan Israel sampai ngeluarin peringatan keras. Intinya dia bilang, kalau disuruh milih antara melindungi warga Israel atau melindungi negara Lebanon, mereka nggak bakal ragu. Wah, ini sih pesan yang benar-benar mengerikan buat masa depan Lebanon ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke Iran. Soalnya, di balik semua serangan bom dari luar, di dalam negerinya sendiri lagi ada drama politik yang nggak kalah penting. Kelihatannya, rezim mereka mulai retak dari dalam. Nah, ini dia bukti perpecahannya. Di satu sisi, ada Presiden Peskin yang coba mendinginkan suasana, minta maaf ke negara tetangga, dan nyuruh serangannya dihentikan. Tapi di sisi lain, Garda Revolusi, yang notabene punya kekuatan besar di Iran, malah terang-terangan menentang. Mereka justru janji bakal terus nyerang pangkalan-pangkalan AS di Teluk. Ini bukan lagi sekedar beda pendapat, ini komandonya udah pecah di depan mata publik. Nah, pertanyaannya, kenapa omongan presiden bisa nggak dianggap? Jawabannya, karena ada kekosongan kekuasaan. Sejak pemimpin tertinggi wafat, Iran itu dipimpin sama Dewan Sementara. Dan di Dewan ini, posisi presiden itu ternyata nggak sekuat itu. Perannya kecil. Justru yang lebih punya suara itu kepala kehakiman dan, tentu saja, Garda Revolusi. Rangkaian waktu ini benar-benar nunjukin seberapa cepat situasinya jadi kacau. Hari pertama, pemimpin tertinggi wafat. Hari keempat, presiden coba mendinginkan suasana. Hari kelima, Garda Revolusi dan kepala kehakiman malah terang-terangan melawan. Puncaknya, di hari ketujuh,
Para ulama sampai mendesak supaya pemimpin baru dipilih dalam 24 jam. Ini nunjukin betapa gentingnya krisis kepemimpinan di pucuk pimpinan Iran. Nah, sikap keras kepala garda revolusi ini ada dampaknya di dunia nyata loh. Konfliknya jadi makin melebar, dan akhirnya negara-negara tetangga di Teluk jadi ikut terseret. Seringkali mereka terseret padahal mereka nggak mau ikut campur. Dan ini bukan cuma ancaman kosong, serangannya beneran terjadi. Ada pangkalan udara di UEA yang isinya pasukan AS diserang drone. Ada drone jatuh di bandara Dubai. Terus ada laporan tembakan di Kuwait, Qatar, sama Bahrain. Bahkan, ladang minyak Arab Saudi juga jadi target. Ini sih perangnya udah bener-bener di luar kendali. Terus, apa sih logikanya nyerang negara-negara tetangga ini? Nah, menurut kelompok garis keras di Iran, negara-negara Teluk yang ngizinin pangkalan AS di wilayahnya itu dianggap pengkhianat. Jadi dengan menyerang mereka, Iran seolah-olah mau bilang, kalian semua harus ikut menanggung akibatnya. Ini strategi brutal yang tujuannya nunjukin kalau nggak ada satupun negara di kawasan itu yang bisa aman dari konflik ini. Dengan konflik yang menyebar secepat ini, tentu aja negara-negara barat nggak tinggal diam, terutama Inggris dan Amerika Serikat. Mereka mulai meningkatkan keterlibatan. Sikap mereka yang tadinya cuma bertahan, sekarang berubah jadi lebih aktif. Kita lihat contohnya Inggris ya. Pertama, mereka langsung nambah kekuatan militer di pangkalannya di Siprus, nambah jet tempur dan 400 personel. Kedua, mereka ngasih izin ke Amerika Serikat buat pakai pangkalan Inggris untuk operasi defensif. Dan yang paling bikin jelas, mereka nyuruh salah satu kapal induknya, HMS Prince of Wales, buat siap-siap berlayar. Ini sinyal yang kuat banget kalau mereka siap untuk terlibat lebih jauh. Tapi yang menarik, langkah pemerintah Inggris ini kayaknya nggak sejalan sama kemauan rakyatnya loh. Menurut survei awal dari YouGov, mayoritas warga Inggris justru menentang perang. Jadi ada semacam ketegangan di sini, antara apa yang diputuskan pemerintah sama apa yang diinginkan oleh warganya. Inti argumen dari gerakan anti perang ini terwakili banget sama kutipan dari anggota parlemen Inggris, Zara Sultana. Waktu demo, dia bilang, Anda tidak bisa mengebom sebuah negara untuk menjadi demokrasi. Maksudnya, ya, meskipun rezim Iran itu represif, solusi buat bikin negara itu jadi demokratis bukan dengan cara dibom. Ini argumen yang kuat dan kayaknya mewakili suara banyak orang. Jadi, kalau kita rangkum 7 hari yang penuh gejolak ini, intinya begini. Apa yang mungkin awalnya diniatkan sebagai serangan presisi dan terbatas ke militer Iran, ternyata malah menyebar luas, kayak kanker. Akhirnya malah menciptakan front baru di Lebanon, bikin kekacauan di dalam pemerintahan Iran sendiri, dan menyeret seluruh kawasan ke dalam situasi berbahaya. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar yang bikin gelisah. Dengan rezim yang terpecah belah dan nggak bisa ngontrol pasukannya sendiri, perang yang terus meluas ke negara-negara baru, dan negara-negara besar yang makin ikut campur, jadi nggak jelas sama sekali ini semua mau berakhir di mana. Apa sih tujuan akhirnya? Sejujurnya, saat ini kayaknya nggak ada yang tahu jawabannya.